Jadi geng, di obrolan malam kita kali ini saya akan coba menghubungi seorang teman lama, teman saya dari SMP sampai dengan lulus SMA. Namanya Muhammad Mahfud Huda, panggilannya Mahfud. Jadi kebetulan si Mahfud ini geng lagi studi di Jepang. Nah, kita mau tanya-tanya nih malam ini. Kita mau berbagi cerita, berbagi pengalaman sama dia selama studi di Jepang. Kita pengen tahu negara Jepang itu seperti apa sih? Apa benar seperti yang diberitakan selama ini? Apa benar seperti yang ada di dalam televisi selama ini? Nah, kita mau bandingkan nih, geng, dengan negara Indonesia. Kita mau tanya masalah perempatan Shibuya tuh, perempatan Shibuya yang terkenal. Terus nanti terakhir kita tanya juga masalah corona, Jepang, corona, dan Indonesia. Pada penasaran kan? Pada penasaran, makanya tonton videonya sampai habis, geng. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, Put. Halo, assalamualaikum. Put. Halo, halo. Panggilan pertama gagal, geng. Coba kita panggilan kedua ya. Mudah-mudahan yang ini bisa nyambung. Halo, assalamualaikum. Oh, Halo, halo, assalamualaikum. Put. salam. Ayo, Bagus, bagus nih suaranya nih. Gimana, Put? Apa kabarnya, Put? bagus ya, Dik? Bagus, bagus. Mantap nih, mantap suaranya nih. Apa kabar nih, Put? Sehat-sehat di sana? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Put, kalau ini kan posisi lagi di Jepang, Put ya? Bener kan? Iya. Kalau selamat malam apa sih, Put, dalam bahasa Jepang, Put? Konbanwa. Oh, konbawa. Kan kalau aku kan taunya cuman konnichiwa. Konnichiwa selamat pagi ya, bener ya? Konnichiwa. Selamat siang lah. Oh, Atau selamat. pagi. Oh, selamat siang. Salah rupanya. Salah, geng. Jadi gini, Put. Ini di channel Yogi Selimau ini kan ada ruang obrolan malam nih, Put. Nih mau berbagi cerita, sharing pengalaman, Put, sama teman-teman di channel Yogi Selimau. Ini domisili di Jepang ini udah berapa lama, Put? Berapa lama? Udah berapa lama? Sudah 4 tahun. Udah 4 tahun. 4 tahun. Tapi KTP masih KTP Indonesia kan? Oh, KTP Indonesia Oh, masih. masih. Oh, Kan sekarang kan permanen ya. permainan. Oh, kirain dinaturalisasi Jepang Iya. buat bela timnas. Enggak. Sudah 4 tahun. Enggak. Di sini ada KTP juga sih. Yang pakai KTP. Oh, pakai ID juga di sana ya. Ada KTP-nya juga ya kalau di Jepang ya. Iya, iya. Ini Food di Jepang ini dalam rangka apa, Put? Studi atau jadi TKI, Put? Dua-duanya. Oh, dua-duanya ya. Berarti studi, Kerja juga, studi juga. oh kerja juga, studi juga. Jadi dari empat tahun itu, Iya. dari 4 tahun pertama kali ke Jepang itu udah langsung studi ya, Put ya? Iya, jadi aku kan ke Jepang sebenarnya bukan beasiswa, jadi apa namanya, kayak proyek gitu. Jadi profesor di sini ada proyek gitu, ada proyek. Nah itu butuh mahasiswa asing untuk ngerjain proyeknya. Jadi Oke, terus akhirnya aku digaji sama profesor itu. Ya aku kerja di sini. Oh, kerja berarti Digaji, kemudian gajinya itu aku pakai buat studi.
Oh ya ya, paham Iya, paham. Berarti dari mm, awalnya dari pekerjaan iya, terus lanjut ke studi ya, intinya seperti itu Food ya. iya, Kalau boleh, iya. Tapi ya Heeh. apa ya? Apa? Kalau boleh tahu studinya di Jepang nih studi apa Food? Halo. Halo halo halo. Itu ya studinya kimia, kimia fisik ya, kimia fisika. Heeh. Fokusnya di simulasi molekuler. Oh. Jadi Hmm. mempelajari sifat-sifat kimia atau sifat-sifat fisika dari satu materi gitu. Hmm. Tapi kita pendekatannya pakai simulasi gitu, pakai komputer. Jadi ya Oke. menghitung lah, banyak banyak menghitung, kemudian apa namanya, menjabarkan persamaan matematika kayak gitu gitu. Intinya sains lah ya, masih linear sama sarjananya kemarin Food ya. Science. Oh, sains, sains, salah. Salah geng, rupanya sains. Apa? Apa? Sains. Sains ya? Kan Bego gua. putus-putus ya. Putus-putus. Di sana Ah, di ah. sana jelas ya. Jelas di sini, jelas jelas banget di sini, Put. Kenapa ya? Teknologi Jepang jelek ya. Teknologi Jepang atau di sini yang ngadat-ngadat ya, kayak jantung koroner. Gini aja sih, Put. Nggak ada sinyal. Pertanyaan selanjutnya, Put. Perbedaan pendidikan di Jepang dengan di Indonesia. Kalau bicara pendidikan, Mm-mm. terutama fokus yang aku alamin aja, Mm-mm, itu mm-mm. kan pendidikan orang dewasa ya, Ya, kuliah. benar, 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 benar. Itu di Jepang itu benar-benar apa ya? Benar-benar diarin gitu. Jadi beda dengan di Indonesia. Di Indonesia Mm-mm. aku ngerasa dosen itu masih sangat perhatian dengan apa yang dilakukan mahasiswanya. Kalau di sini itu dosen itu sama sekali nggak peduli gitu. Kayak bahkan kadang aku nanya, aku ngasih pertanyaan ke profesor atau ke dosen itu, sama dia dikasih buku udah ditinggal gitu. Jadi emang betul-betul apa ya, Dilepas jauh gitu lebih, aja dong. ya kita harus ngerjain, kita harus pengen bisa sendiri gitu itu. Nah dan memang Mm-mm. eh, apa ya, dan memang di Jepang sendiri Mm-mm. ketika sudah masuk ke eh, universitas itu Mm-mm. rata-rata memang mahasiswanya punya tanggung jawab atau punya keinginan untuk belajar sendiri. Jadi eh, tidak dikejar-kejar dosen lagi. Nah itu mendasar sih. Cuman bagusnya itu dosen nggak marah. Mm-mm. Jadi Berarti, dosennya ah, apa namanya, ya ngebebasin mahasiswanya untuk belajar. Tapi ya ada bagus, ada baiknya, ada buruknya juga. oh dikasih sumber ya. Jadi dikasih tahu, ini kamu baca buku ini nanti, iya. Berarti Tapi ya kita kesulitan apa apa semacam namanya, learning by doing gitu, Food ya, supaya banyak membaca gitu ya. menyesuaikan. Iya, Oh, ya itu sendiri, kita sendiri gitu. dan Jadi berarti, keinginan kita sendiri. Kalau kita nggak ngejar ngejar bacaan atau nyari buku apa namanya, ngebaca buku sendiri, itu nggak dapat apa-apa kuliah di Jepang juga. oh artinya di sana apa ya, Ibaratnya kesadaran diri dari personalnya ya untuk mau belajar gitu. Berarti gitu ya di sana ya konsepnya. di sini di sini kampus ngasih fasilitas itu Ngasih fasilitas, oke. kayak perpustakaan lengkap Mm-mm. kayak gitu gitu. Tapi Berarti ya kita sendiri yang ngejar. terus fasilitasnya itu Put gimana Put? Apa sama aja dengan di Halo. Indonesia? Halo halo. Iya fasilitas. Kenapa? Fasilitasnya kurang lebih nggak atau sama nggak atau kurang apa, maksudnya di Indonesia tuh jauh tertinggal gitu fasilitasnya.
Kalau fasilitas jauh banget ya. Di sini udah sangat maju gitu. Maju banget ya. Jadi ibaratnya kalau cuma mengandalkan peralatan yang ada, peralatan yang di Indonesia itu 50 tahun yang lalu ada di laboratorium Jepang, jadi udah tertinggal sekali. Perbandingannya fasilitas ya. Bayangkan aja di Jepang itu. Bayangkan aja di Jepang itu kayak perpustakaan. Itu perpustakaan jam bukanya sangat panjang. Jadi dari jam 9 pagi sampai jam 11 malam. Dari jam 9 pagi sampai jam 11 malam. Tapi panjang kan, jam 9 sampai jam 11 malam. Panjang banget. Kita bisa bebas melakukan banyak hal di perpustakaan. Kemudian pinjam buku itu kita bisa pinjam 20 buku. Nggak kayak di dalam Indonesia waktu 2 minggu. Jadi ibaratnya kita datang ke perpustakaan, ambil 20 buku, 2 minggu kemudian baru kembalikan, itu nggak apa-apa. Kalau mahasiswa master, dia bisa pinjam 10 buku untuk 6 bulan. Oke, Put. Selanjutnya, ini Put, kalau aku pribadi sih penasaran sama perempatan Shibuya. Kan kalau kita lihat di media sosial, di YouTube, di internet lah, pada intinya itu kan rame banget, Put. Apa benar serame itu, Put? Perempatan Shibuya itu non-stop 24 jam. Perempatan Shibuya ya. Perempatan Shibuya itu di Tokyo ya. Atau kamu belum pernah ke sana? Tokyo, jadi ibu kota. Memang salah satu kota paling ramai di dunia. Benar. Aku udah dua kali. Aku udah 2 kali ke perempatan Shibuya dan memang ramai gitu. Memang ramai seperti yang di foto-foto atau di film-film itu. Memang perempatan Shibuya seramai itu. Jadi ramai banget isinya manusia semua. Oke. Tapi nggak tahu 24 jam ramai terus atau gimana, aku nggak tahu. Tapi mungkin 24 jam ramai terus mungkin. Sangat mungkin sangat mungkin ya kalau di sana ya, di Shibuya tuh ya, Put ya. Oke, Put, ini pertanyaan intermezzo nih, Put ya. Pertanyaan iseng-iseng aja sih. Tahu kakek Sugiono kan, Put? Yang terkenal di Indonesia tuh, kakek Sugiono dari Jepang tuh. Iya. Itu kalau di Jepang terkenal nggak sih, Put? Sebenarnya apa cuma terkenalnya di Indonesia? Nggak tahu ya di sini. Dia nggak tahu. Oke. Mungkin itu terkenal. Mungkin terkenal ya. Oke, Put, ini agak kita kembali ke serius ya. Masalah corona nih, Put. Ini kan di Indonesia kan lagi pandemi corona nih, Put. Wabah COVID-19. Nah, kalau orang Jepang sendiri gimana sih, Put, nyikapin virus corona nih, Put, COVID-19 ini? Kan Jepang sendiri kita kenal tuh masyarakatnya disiplin ya. Apakah di Jepang itu ada lockdown, terus ngikutin anjuran pemerintah untuk di rumah aja gitu kan, di rumah aja pakai masker kalau mau keluar rumah. Gimana, Put, kalau di Jepang, Put? Kalau aku melihatnya ya, adanya corona itu menunjukkan kalau ya sebenarnya kita itu mirip-mirip gitu. Maksudnya manusia di seluruh dunia itu mirip-mirip. Kita pada di awalnya itu pasti kayak mengentengkan gitu corona itu. Karena ya itu tidak banyak tahu tentang virus gitu. Ya sama, di Jepang juga seperti itu keadaannya. Tapi di Jepang itu pemerintahnya panik duluan. Jadi waktu ada jadi kasus corona itu pemerintah Jepang itu sudah ancang-ancang sejak Januari. Jadi udah jauh-jauh hari. Kemudian masuk ke berita nasional itu udah Januari. Jadi Januari itu sudah berita nasional, kemudian ya bikin ibaratnya menunjukkan perhatian atau concernnya itu sudah di awal itu. Kemarin kan banyak yang bilang kalau di Jepang
di Jepang masyarakatnya nurut pemerintah, makanya kasus coronanya rendah. Sebenarnya kalau jujur sih nggak benar-benar amat pernyataan kayak gitu, karena apa ya, kasusnya rendah itu karena ditutupin, sebab dia mau ngadakan Tokyo Olimpik awalnya. Sekarang itu kondisinya itu emergensi, jadi emergensi nasional untuk coronavirus. Di beberapa kota itu sudah kasusnya darurat, jadi dianggap udah darurat di kota-kota tertentu gitu. Nah, kotaku belum sih, yang di kotaku belum, yang di Tokyo udah, di Chiba udah, di Kana, Gawa udah. Jadi banyak tempat itu sudah betul-betul dalam kondisi darurat. Nah, mungkin yang di sana itu udah ekstrim, nggak boleh apa ya, kerja pun dibatasin gitu. Berarti sudah termasuk di Osaka juga. Teman-temanku yang kerja di Osaka di apa ya, diliburkan. Udah WFH ya, WFH. Iya gitu. Berarti statusnya di Jepang sendiri udah sama dengan Indonesia, udah masuk bencana nasional foodnya. Iya, udah. Oke, Food, sementara malam ini itu aja dulu ya. Nanti kapan-kapan kita udah. Nanti kita kapan-kapan ngobrol lagi, kita berbagi pengalaman lagi. Jangan lupa ya, channelnya di-subscribe. Oke. Food, sehat-sehat di sana ya. Sehat-sehat di sana, baik-baik, jaga diri. Nanti ketemu lagi kalau balik ke Indonesia. Iya, halo. Iya. Iya. Amin. Terima banyak. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu geng, kita udah ngobrol tadi sama Muhammad Mahfud Huda. Banyak udah kita bahas kan. Nah, kesimpulannya sih berarti kalau mau studi di Jepang tuh harus ada kemauan. Kalian teman-teman semua yang nonton video ini, yang nonton channel ini, udah punya kesadaran diri belum untuk belajar, udah punya kemauan belum untuk belajar? Karena kalau kalian belajar di Jepang atau studi di Jepang itu tinggal dikasih buku buku baca sendiri, gambarannya sih seperti itu. Kalau kita mau jadi negara maju, mau menjadi manusia yang maju, artinya dari kemauan diri sendiri dulu kan geng, seperti itu. Terus yang kedua, rupanya masalah corona sama aja kayak di Indonesia, terlalu santuy geng, dan ditutup-tutupi awalnya sama pemerintah di sana terkait Olimpiade 2020, Olimpik 2020. Oke geng, buat malam ini cukup di sini dulu. Ntar kalau misalkan ada yang masih penasaran, ada yang pengen ditanyakan, boleh tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga subscribe, jangan lupa juga like dan share video ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.